Biosaka merupakan inovasi atau temuan dari seorang petani di Blitar yang bernama Pak Muhammad Ansar. Biosaka berasal dari dua kata, bio yang berarti hayati atau tumbuhan, dan saka yang merupakan singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Biosaka sendiri merupakan program yang sekarang sedang hits atau viral, yang memang dapat dikatakan bahwa Biosaka merupakan suatu penemuan yang fenomenal. Biosaka sendiri itu bukan pupuk, bukan juga pestisida. Jadi Biosaka itu apa sih? Nah, Biosaka sendiri merupakan elisitor. Nah, elisitor sendiri merupakan molekul yang mampu menginduksi produksi dari phytoalexin. Lebih ringkasnya yaitu lebih berfungsi sebagai merangsang ketahanan pada tanaman itu sendiri. Yang mana memang cara kerjanya yaitu dengan mengaktifkan sel-sel dan materi genetik pada tanaman itu sendiri. Nah, signaling itu sendiri juga dibantu oleh manusia melalui proses peremasan dengan menggunakan tangan manusia, sehingga ketika melakukan peremasan daripada rumput-rumput maupun dedaunan yang nanti digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan Biosaka, maka harus dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Berikut merupakan prosedur yang dilakukan dalam pembuatan Biosaka sesuai dengan SOP yang telah disediakan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembuatan Biosaka yaitu memilih rumput-rumput atau dedaunan yang sehat, sempurna, ukuran daun yang simetris, tidak terkena hama atau penyakit, tidak bolong-bolong, tidak jamuran, ujung daun tidak kusam, dan warnanya daun rata. Kemudian ambil bagian yang agak pucuk atau daun yang masih muda atau daun yang masih hijau, boleh diambil 2-4 daun dengan batangnya. Memulai dengan berdoa dan memilih rumput atau daun minimal 5 jenis dari rumput atau daun di sekitar pertanaman. Jenis dan warna rumput atau daun bebas, tidak harus standar atau seragam karena setiap waktu dan tempat bisa berbeda-beda. Banyaknya 1 genggaman tangan untuk 1 wadah dalam 1 kali pembuatan, 5% bahan dan 95% air atau sekitar 2,5 ons bahan rumput atau daun dalam 5 liter air. Proses pembuatan Biosaka yang pertama dilakukan dengan meremas yang didahului dengan berdoa dan dilakukan dengan sabar, ikhlas, sepenuh hati, dan fokus. Selanjutnya mencampurkan bahan dengan air bersih sesuai dengan takaran yang telah disebutkan sebelumnya. Lakukan peremasan dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya memegang pangkal bahan. Sekali meremas diikuti sekali memutar atau mengaduk air ke kiri. Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri berlawanan arah jarum jam, sambil mengumpulkan bahan yang tercecer sambil tetap terus meremas. Untuk meremas rumput atau dedaunan tersebut harus menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantuan. Diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya, tangan tidak boleh diangkat, tangan tetap di dalam air dan tidak tergantikan oleh orang lain. Lebih efektif pada saat meremas, bahan Biosaka dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok daripada membuat sendiri-sendiri. Peremasan dilakukan sampai ramuan menjadi homogen. Sebenarnya hingga koheren atau harmoni, disebut sebagai homogen karena menyatu antara air dengan sari pati rumput atau dedaunan. Nah, biasanya untuk larutan mencapai homogen itu sendiri perlu waktu kisaran 10-20 menit. Ciri-ciri visual bahwa Biosaka tersebut homogen yaitu tidak mengendap. Merata homogenitas dalam botol mulai dari bagian atas, tengah, dan bawah. Tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin, ramuan Biosaka terlihat pekat dan mengkilap. Di terawang tidak bening, bisa berwarna hijau, biru, merah, atau sesuai dengan warna rumput atau dedaunan yang digunakan. Bagi Biosaka homogen yang sempurna bisa disimpan hingga 5 tahun. Atau sebagai alat bantunya kita bisa mengukur menggunakan TDS atau Total Dissolved Solid. Kemudian ramuan Biosaka disaring menggunakan alat saringan dan dimasukkan ke dalam botol atau dirigen menggunakan corong. Ramuan Biosaka bisa langsung diaplikasikan dan sisanya dapat disimpan. Wadah ramuan Biosaka disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, dalam pengaplikasiannya, penyemprotan Biosaka harus dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman minimal 1 meter di atas tanaman. Posisi nozzle menghadap ke atas. Nah, untuk dosis penyemprotan dan juga frekuensi pemberian Biosaka pada berbagai jenis tanaman dapat dilihat pada prosedur operasional pembuatan Biosaka ya teman-teman.